Nama saya Haja Susi, Pak. Begini, seperti tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab pada zaman Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya ke Nabi Muhammad gitu. Apakah dari urutan itu sampai akhir ke Al-Quran, Allah punya satu tujuan gitu Pak, maksudnya dengan tujuannya bahwa Islam gitu. Jadi cuma mungkin harus melewati, karena kan melewati masa-masa ini gitu Pak. Jadi tapi pada akhirnya kusempurnakan gitu. Islam jadi agama yang Jadi apakah memang sebetulnya Allah hanya menginginkan Islam gitu Iya. dari kitab-kitab Dari yang kitab-kitab yang sudah sebelumnya ada gitu? gitu ya. Itu aja Pak, terima Iya. kasih. Baik, yang pertama, sebenarnya semua nabi, sejak nabi pertama sampai nabi terakhir, ada prinsip-prinsip pokok ajarannya yang sama. Kepercayaan. Semua mengajarkan Tuhan Maha Esa. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad, sama. Semua mengajarkan harus percaya malaikat. Semua mengajarkan ada hari kemudian. Semua mengajarkan harus percaya Nabi dan Rasul. Semua mengajarkan sholat. Walaupun caranya beda. Semua mengajarkan puasa. Semua mewajibkan zakat. Semua mengajarkan akhlak. Hormat orang tua wajib. Ini sama. Ini prinsip dasar sama. Tetapi ada uraian-uraian yang dibawa oleh nabi-nabi itu yang rinciannya berbeda. Saya beri contoh, Ibu. Kalau orang dewasa masih perlu dibujuk makan? Tidak perlu? Tidak perlu. Kalau anak kecil? Harus. Harus. Masih perlu dipaksa minum obat? Tidak perlu lagi. Rincian ini, itu yang disesuaikan. Arahnya yang terakhir adalah prinsip-prinsip dasar ini, dan semua ajaran ini namanya Islam. Jadi Nabi Adam itu bawa Islam yang sesuai untuk masyarakatnya. Tetapi prinsipnya sama. Nabi Musa Islam, semua Islam. Jadi arahnya itu Islam. Sempurnalah Islam itu pada masa Nabi Muhammad, waktu turun itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinahum. Sudah tidak perlu lagi ada tambahan, tidak perlu lagi ada perubahan dalam prinsip-prinsip. Saya kira jelas ya. Jelas sekali itu. Iya, ada lagi mungkin? Ya Ibu, silakan Ibu. Nama saya Ibu Haja Leli Neci Mongonsidi. Pak, saya mau nanya, kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu dulunya dalam bahasa Arab dan tulisan Arab. Yang kedua, kita sekarang membahas kitab, sedangkan kitab Weda dan Tripitaka itu tidak dibahas, itu dapatnya dari mana datangnya? Oke. Iya, ini kita begini Bu. Ya. Saya bisa jawab singkat jawaban Ibu yang pertama begini. Saya tidak tahu Bu bahasa Arab atau bukan. Hanya kita bisa berkata begini. Al-Quran menyatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus suatu rasul kecuali dengan menggunakan bahasa kaum itu. Jadi bahasa Arab itu ada di lingkungan tertentu. Ada masa tertentu. Orang Arab itu baru wujud setelah wujudnya Nabi Ismail. Bapaknya orang Arab itu Nabi Ismail. Ya toh? Bapaknya orang Yahudi itu Nabi Ishak. Ada di atasnya Nabi Ibrahim. Ada di atasnya lagi. Nah, jadi kalau Ibu tanya itu bahasa Arab atau bukan? Saya tidak tahu bahasa apa. Ya kan? Nah, itu ya, yang pertama. Yang kedua tadi, kita hanya wajib percaya 4 atau 5 yang disebut itu. Yang lainnya kita tidak wajib percaya. Kalau Ibu mau percaya, boleh selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya kan? Itu. Benar enggak ini? Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, benar.
Tapi kalau bertentangan, saya tidak percaya bahwa itu kebenaran. Kita tidak dituntut percaya weda ini. Tidak ada. Sama juga halnya kalau kita bicara nabi. Nabi itu yang wajib kita percaya 25 nabi. Ya. Buddha itu nabi atau bukan? Kita tidak tahu. Kita tidak wajib percaya. Ya tuh Bu ya. Karena Allah berfirman, di setiap daerah kami utus seorang pemberi peringatan. Tapi tidak diceritakan pada kita. Nabi menurut hadis ada 124.000 nabi. Nah, siapa itu? Kita nggak Tidak tahu. Iya. Ya tuh Bu ya. Yang kita ketahui hanya 25 Bu, Yang ya. kita disuruh percaya 25. 25. Oke. Oke, ya mungkin juga satu pertanyaan dari saya juga nih, Pak Quraisy, sebagai seorang Muslim, kita bersandar kepada Al-Quran. Ya, kalau kita sebagai seorang Muslim mempelajari kitab-kitab suci agama lain itu dosakah kita atau Tidak dosa. Bahkan di dalam Al-Quran ada diskusi, perintah, coba buka itu kitab suci. Hanya persoalannya begini. Sewaktu kita bicara dalam satu episode tentang ilmu. Ilmu ini kan banyak. Ada prioritas yang harus kita pelajari. Jangan pelajari yang tidak wajib dan lupakan yang wajib. Jangan pelajari yang tidak perlu dan melupakan yang perlu. Adalah keperluan kita terlebih dahulu mempelajari kitab suci kita. Kalau nanti sudah dipelajari dalam konteks perbandingan agama, tidak ada masalah. Oh gitu. Iya. Jadi harus ada misi tertentu juga Iya, dalam itu ya. Itu kan yang lebih penting dari sudut pandangan agama. Iya. saya kira. Baik ya, luar biasa, sangat hangat sekali pembicaraan kita. Dan setelah ini kita akan tetap terus melanjutkan bincang-bincang kita mengenai tema kita, yaitu tentang kitab-kitab suci. Jadi jangan kemana-mana.